Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ustaz sekalian, pada pertemuan kali ini ya insyaallah kita bertemu kembali dalam materi atau mata pelajaran pendidikan agama, yang mana insyaallah nanti kita akan membahas materi berkenaan dengan hukum tajwid seperti itu. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ustaz absen terlebih dahulu. Amrina Rasyada Mawaddah. Iya. Kemudian Ade Bintang Lukmansyah. Hadir Ustaz. Baik, saya Ade. Alhamdulillah. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, sudah Ustaz isi absennya. Mari sama-sama kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini Ustaz ingin mengetahui bagaimana anak-anak Ustaz sekalian membaca Al-Quran. Sudah bisakah? Nanti harapannya anak-anak Ustaz sekalian bisa baca Quran dan bisa menyebutkan hukum tajwid seperti itu. Namun sebelum seperti itu, nanti Ustaz sampaikan terlebih dahulu materinya. Materi tentang mad tabi'i, kemudian izhar halqi, kemudian idgham bigunah seperti itu. Nanti Ustaz suruh adik-adik semua, anak-anak Ustaz untuk membaca Quran sekaligus untuk menyebutkan hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat itu atau surat tersebut. Baik, untuk selanjutnya fokus ke depan terlebih dahulu ya, fokus dengan materi Ustaz yang Ustaz akan sampaikan. Kita akan pokokkan terlebih dahulu. Ini bahasan kita. Bahasan kita hari ini tentang mad. Kemudian hukum nun mati dan tanwin. Ini bahasan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua bacaan. Ada yang dinamakan bacaan panjang ya, panjang, dan ada juga yang disebut dengan bacaan pendek. Bacaan panjang inilah yang disebut dengan mad. Hari ini kita akan membahas tentang mad ini. Kapan Ustaz disebut dengan bacaan panjang? Bacaan panjang bisa disebut ketika kita bertemu fathah, kemudian di depannya terdapat huruf alif, maka bacanya panjang. Adapun jika ada fathah di depannya tidak ada huruf alif, maka bacanya tidak panjang, pendek ya. Bacaan panjang dan bacaan pendek. Kemudian tadi fathah, sekarang kasrah. Kasrah menjadi panjang ketika di depannya ada huruf ya mati. Ini maka menjadi bacaan panjang. Adapun jika tidak ada huruf ya mati, maka bacaannya menjadi bacaan pendek seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bacaan domah. Tanda baca domah. Ini panjang atau pendek? Pendek ya. Berubah menjadi bacaan panjang ketika di depannya ada huruf waw sukun atau waw mati. Adapun jika bacaannya pendek, di depannya tidak terdapat huruf waw sukun atau waw mati, seperti itu ya. Ini adalah bacaan panjang. Ustaz, berapa panjangnya ketika kita membaca bacaan mad? Panjangnya 2 harokat. Bolehkah Ustaz bacaan mad menjadi bacaan 3 harokat, 4 harokat? Tidak boleh kalau mad asli. Hurufnya alif, waw, ya. Alif sama fathah, ya mati sama kasrah, dhamma sama waw. Seperti itu ya. Nah, cukup 2 harokat. Ini materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua Ustaz sampaikan berkenaan dengan hukum nun mati dan tanwin. Jadi ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf nun sukun, bertemu dengan tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain, maka yang terjadi adalah hukum. Ada berapa hukumnya Ustaz? Hukumnya ada 5. Hukum apa Ustaz? Hukum tajwid. Nah, jadi terdapat hukum tajwid di
nun mati dan tanwin ketika kita baca Quran. Nah, ada berapa Ustaz? Pada pertemuan kali ini Ustaz akan membahas dua, 1 dan 2. Yang pertama izhar. Apa itu izhar Ustaz? Izhar itu adalah jelas. Ada berapa huruf izhar itu Ustaz? Ada 6. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan nun sukun, ya, bertemu dengan hukum nun sukun, kemudian di depannya huruf alif, maka bacaannya menjadi bacaan yang jelas, ya. Bacaan yang jelas disebut hukumnya izhar. Bertemu dengan huruf ain, maka hukum tajwidnya adalah izhar. Bacanya harus jelas. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka dibaca dengan jelas. Paham ya? Kemudian yang kedua, idgham di gunnah. Gunnah. Idgham artinya memasukkan, di dengan gunnah artinya dengung. Jadi idgham memasukkan dengan berdengung. Ada berapa hurufnya Ustaz? Ada 4. Mim, nun, waw, ya. Jadi saat kita baca Quran ketemu nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, nun, waw, ya, maka dibaca dengan memasukkan dengan dengung seperti itu. Paham ya? Oke, ini saja pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Ya, nggak sempat kita untuk prakteknya mengingat waktu, dan nanti kita lanjutkan dengan praktek. Ada pertanyaan? Sampai sini cukup jelas? Jelas ya? Insya Allah jelas. Nanti kita lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.